Nixon pulled away. Oh, that almost went in. That's a great save from Nadio. Saya asli Kediri, di Desa Tawang, Kecamatan Wates. SD SMP saya di kabupaten, SMA baru pindah ke kota di SMA 8. SSB Macan Putih, pertama saya ikut-ikut sekolah sepak bola di SSB Macan Putih Kediri. Sebelumnya sih ada SSB Erlangga di kabupaten, cuman pas begitu pindah ke kota, pindah juga SSB ke Macan Putih. Akhirnya bela SMA di LPI dan segala macam, Liga Pendidikan Indonesia bersama SMA 8. Bisa juara juga di situ, terus ikut seleksi-seleksi tim nasional. Waktu itu akhirnya 2014 saya ikut pertama kali ikut tim nasional di Jakarta, seleksi juga. Banyak juga pemain Kediri yang seleksi di situ dan berlanjut terus sampai akhirnya di tahun 2015 itu ada ban dari FIFA untuk negara Indonesia, khususnya PSSI di sepak bola. Akhirnya kita sempat berhenti berapa tahun itu kan, sempat nggak tahu juga mau main bola atau apa. Akhirnya kuliah waktu itu di Uniska kalau nggak salah namanya. Masuk semester ketiga, pihak Borneo FC Kalimantan, Bos Nabil Hussein di situ pengen saya untuk masuk ke situ. Kuliah nggak sempat diterusin, nggak tahu kabarnya gimana dan segala macam. Mungkin udah DO juga sekarang. Akhirnya sampai di Borneo FC. Selama 4 tahun di sana, sempat masuk timnas juga di SEA Games 2019. Kita dapat perak, runner up juga. Terus tahun 2020 pindah ke Bali, di Bali United. Kemarin sempat Piala AFF juga dan kita dapat runner up lagi. Halo teman-teman, mungkin ada di antara Anda yang sekarang nonton video ini pengen banget mulai bisnis tapi bingung bisnis apa deh kira-kira ya. Saya kasih keyword nih ya, bisnis yang memang bisa scale up, yang bisa scalability-nya tinggi. Kenapa? Harapannya supaya profit ataupun cuan yang Anda hasilkan tiap bulan juga besar. Nah ini tantangan biasanya pada saat scale up itu adalah kapasitas produksi, kapasitas timnya, kapasitas operasionalnya. Beruntung karena kami di Pecah Telur kita sudah berkolaborasi dengan yang memang punya kapasitasnya itu besar banget. Dari produksinya aman, timnya aman, ya dari segi operasional juga aman. Tugas Anda cuma sekedar promosi dan jualan. Dan gak cuma sekedar itu pastinya, cara jualannya pun, cara promosikannya pun gitu ya, kita bantu untuk ajarkan. Dan gak cuma sekedar itu, Anda bisa lihat aja subscriber Pecah Telur berapa, kita bantu awareness ke ratusan ribu orang yang ada di Indonesia. Hasil, Anda tinggal terima orderannya saja. Tentu dengan ilmu yang saya sampaikan nantinya ya. Maka saran saya buat kalian semua yang sekarang pengen join jadi pasukan kami di Pecah Telur, langsung aja klik link yang ada di video ini atau cek di kolom deskripsinya, klik di situ. Sampai jumpa di grup khusus untuk kita ramaikan dunia Pecah Teluran ini bareng-bareng. Ya sejak SD sih, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu. Ya main-main bola gitu aja kan mas. Bener-bener pengen jadi pemain bola, terus orang tua yang kamu harus jadi pemain bola. Enggak juga, jadi ya jalan aja gitu. Alhamdulillahnya kan lanjut terus, ya sampai kayak tadi. Sebelum ke Borneo FC kan sempat di timnas itu kan. Tahun 2014 itu kan di timnas. U19 setelah eranya Evan Dimas, jadi Evan Dimas naik ke 23, saya masuk ke U19 itu kan. Jadi dari situ mungkin Bos Nabil lihat potensi kan. Jadi dipanggil untuk kasarannya magang dulu di Borneo FC kayak gitu. Kelas 4 SD itu mungkin lebih menonjol ke olahraganya kan. Kalau saya lebih pinter ke akademisnya mungkin nggak jadi main bola, jadi dokter atau mungkin jadi apa gitu kan. Ikan nggak bisa disuruh manjat pohon juga kan. Jadi punya keahlian masing-masing. Mungkin kebetulan keahlian saya di situ gitu kan. Terus ya bola nggak ada tuntutan juga dari siapa-siapa, orang tua juga nggak. Orang tua justru malah pendidikan tetap nomor 1 tetap. Ya mungkin lebih menonjolnya lebih ke olahraga. Jadi kebetulan sepak bola juga yang lebih menonjol daripada olahraga lain yang saya senengin juga kan. Rezekinya juga di sepak bola gitu. Enggak juga sih, dulu awal-awal juga pasti pengen ngegolin kan. Apalagi anak-anak bocah kan dari dulu pengen ngegolin, pengen jadi striker gini. Cuman pelatih waktu itu ngelihat mungkin saya lebih tinggi daripada teman-teman saya yang lain. Ya coba dulu di kiper, siapa tahu lanjut, dan ternyata lanjut beneran. Jadi lebih ke ngikutin alur aja. Ya dulu sih pengen ngegolin, berarti kan striker kan. Karena lebih cepat terkenal biasanya kalau striker. Ya kalau striker kan lebih bebas kan posisinya. Kanan, kiri dan segala macam bisa cetak gol juga. Jadi lebih terkenalnya. Followers lebih cepat naik kan.
Cristiano Ronaldo. Karena ya dari pengalaman, dari jam terbangnya dia, dari segala apa yang sudah dia capai, siapa yang nggak mau main sama dia kan? Nggak usah satu tim deh, jadi lawannya dia aja udah seneng banget pasti kan. Ya apalagi bisa nepis tendanya, ya kan? Saya rasa semua pemain bola sih pengen sama dia. Antara dua, Ronaldo atau Messi gitu aja. Mimpi saya bisa dikaptenin Zlatan deh. Zlatan Ibrahimovic. Kayaknya pada takut semua sama dia kan. Banyak sih, ada Gattuso, ada siapa. Cuman ya yang masih penting kan Zlatan deh. Mimpi saya bisa dilatih sama Pep Guardiola. Siapa yang nggak tahu Pep Guardiola? Dia udah bikin inovasi-inovasi baru, tiki taka, gegen pressing dan segala macam itu kan dari Pep. Punya taktik-taktik yang out of the box gitu kan, yang nggak banyak pelatih bisa tahu. Dia berani kiper jadi libero, ya itu kan awalnya dari Pep. Makanya dia sekarang seneng yang kiper bisa build up, main kaki, itu kan awalnya dari Pep Guardiola. Dan sekarang satu dunia berusaha melakukan itu. Di mata seorang Nadeo ya, sosok Sintayong itu ya, dia pelatih yang tegas, sangat-sangat disiplin, tidak ada tolerir sedikit pun terhadap kesalahan apapun yang tidak sesuai dengan aturan yang dia buat. Di luar lapangan dia baik, dia care juga sama pemain-pemain, profesionalisme sangat penting bagi dia, sangat detail itu sih kalau menurut saya. Klub terbaik yang pengen saya main di, ya udah Manchester City deh, kan ada Pep kan? Ya udah situ deh. Tapi saya nggak fans sama Manchester United ya, di hati tetap MU, tetap Devil bos. Tetap 4-3-3 sih. Kalau kemarin saya bilang 4-4-2, sekarang saya bilang 4-3-3. Ya. Karena dunia, ya kan. Kalau 4-3-3 dari belakang tetap jangan dong. Ya kita realistis lah. Kiper David De Gea sih mas. Kalau nggak Ederson sih, cuman ya De Gea lah karena MU. Terus 4 belakang Ramos, Ruben Dias, Manchester City. Kanan tetap kiri Marcelo, kanan Trent, Alexander-Arnold. Gelandang bertahan 1, Sergio Busquets. Kalau ada masih Xavi Iniesta duanya. Striker tengah depan Zlatan, Ronaldo, Messi udah. Kalau mas-mas ini kenal Syahrian Abimanyu, itu bapaknya ada namanya Coach Rasiman. Itu yang pertama kali bawa saya ke Jakarta untuk latihan dan segala macam, akhirnya bisa kepantau sama timnas. Menurut saya itu sih. Tapi masih banyak dari pelatih SSB juga dan segala macam, banyak orang yang support. Dari pelatih yang ada di Kediri juga. Cuman yang paling untuk ke timnasnya kan, ya itu Coach Rasiman itu. Satu orang yang paling berharga dalam hidup saya ya pasti orang tua. Pasti orang tua saya paling berharga. Terus disusul sekarang istri, anak, keluarga. Tetap keluarga nomor 1. Untuk istri saya, Desy Arasari, saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena beliaulah orang yang menurut saya support saya, paling tahu saya dari awal sampai akhir gitu kan, yang memberikan wejangan-wejangan yang menurut saya nggak banyak orang tahu, yang bisa membuat pikiran saya berubah gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya ya saya nggak begini orangnya, jujur aja. Jadi menurut saya dia banyak ngasih tahu saya tentang kehidupan gitu kan. Dan itulah sebabnya saya menikahi dia. Saya orangnya keras, jadi kalau dibilangin ngeyel dan nggak suka dikritik. Biasa orang Kediri kan, maunya kalau itu harus gitu kan. Dan sama dia saya lebih bisa kalem, lebih bisa jadi air. Ya buat anak papa yang paling cantik ya kan, Sabin, yang pasti harus lebih dari apa yang udah papa capai sekarang. Harus menjadi orang yang bisa berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Karena jangan mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Untuk semua orang yang sudah ikut andil dalam perjalanan karir saya, intinya saya berterima kasih sangat banyak. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuman bisa doa. Karena setiap saya berdoa pun saya nggak lupa pasti mengikut sertakan nama-nama mereka sudah membantu saya. Karena menurut saya itu jauh lebih penting pada akhirnya untuk kedepannya juga. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi, kedepannya saya lebih bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah saya capai sekarang. Nggak banyak lebih meminta karena Tuhan juga nggak suka kita mintain yang berlebih-lebih. Kita dituntut untuk bersyukur sebanyak-banyaknya. Kalau nggak ada ibu, saya nggak bisa jadi seperti sekarang. Bukan apa yang kita kasih di depan kamera untuk dia, tapi apa yang kita kasih ke dia secara perlakuan nyata. Baik itu material ataupun non-material itu. Untuk para supporter tim nasional lah khususnya ya. Terima kasih untuk dukungannya Piala AFF kemarin. Terima kasih atas support, ucapan, dukungan, dan segala macamnya. Kita semua sebagai pemain sangat-sangat berterima kasih dukungannya dan kritik-kritiknya juga. Karena itu juga khususnya yang baik-baik ya. Karena itu juga membangun motivasi kita lebih lagi
lagi, apalagi dengan era baru di tim nasional ini, dengan pemain-pemainnya yang muda dan segala macam, dengan segala drama yang ada di dalamnya di Piala AFF kemarin juga, itu berkat dukungan dari kalian semua juga di seluruh negara Indonesia ini. Kita sebagai pemain, saya mewakili sebagai pemain, mengucapkan banyak-banyak terima kasih seluruh supporter yang ada di Indonesia gitu sih. Waduh, terima kasih banyak. Ini untuk teman-teman di tim nasional ya. Iya. Dari Dewa Eka Prayoga. Dari Dewa Eka Dari Kang Dewa. itu kayaknya yang DM-DM-an sama saya Iya, kemarin. benar. Itu orangnya nggak kesini ya? Nggak bisa kesini. Waduh, ini terima kasih banyak buat Kang Dewa untuk apresiasinya buat tim nasional Indonesia, buat seluruh pemain tim nasional Indonesia, bener kan? Nanti amar ini bakal saya sampaikan melalui Kapten Evan Dimas. Saya transfer dulu. Ya saya potong dikit-dikit lah, ya kan? Enggak lah, bercanda-bercanda. Pokoknya terima kasih banyak untuk apresiasinya. Buat Kang Dewa juga khususnya, buat teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, gitu sih. Terima kasih. Saya Nadi Argawinata, kiper tim nasional Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sip. Sip.